Halo adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi pencemaran lingkungan, yaitu pada bagian pencemaran air. Nah, langsung saja ya kita belajar materinya. Pencemaran air. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, ataupun rasanya. Faktor yang dapat menyebabkan pencemaran air ada 3. Yang pertama ada limbah industri. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah secara langsung ke saluran umum. Yang kedua, ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil sampingan kegiatan perumahan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik ataupun anorganik. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah, sayuran, dan makanan sisa. Sedangkan limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, plastik, kaca, dan cat. Yang ketiga, ada limbah pertanian. Sektor pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu, seperti insektisida dan herbisida. Selanjutnya, dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti hal-hal berikut. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya, ganggang akan tumbuh dengan subur di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis akan terganggu dan kadar oksigen yang terlalu di dalam air menurun. Dan hal ini akan mengakibatkan ruginya makhluk hidup yang berada di dalamnya. Selanjutnya adalah gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan berbagai jenis penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa penyakit tertentu. Yang ketiga, mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Air yang tercemar bisa saja menimbulkan bau yang tidak sedap dan perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu akan mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Cara menanggulangi pencemaran air. Untuk menanggulangi pencemaran air dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama menggunakan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua, menggunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment, second treatment, dan tertiary treatment. Primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Kemudian, second treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk menggumpalkan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Yang terakhir, tahap tertiary merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Cara yang ketiga adalah dengan 4R atau recycle, reuse, reduce, dan repair. Recycle adalah pendaur ulangan. Misalnya, sampah yang dapat terurai dijadikan sebagai pupuk kompos. Kemudian proses reuse dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang, misalnya botol bekas yang dapat digunakan untuk penyimpanan air minum.
Reduce adalah kegiatan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, jika kita akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya kita membawa tas dari rumah. Dan yang terakhir adalah repair, artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Sekian materi yang ada di video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.